2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas besar analisis dan perancangan perusahaan, yaitu analisa usaha pada UMKM UUD Kunyit Sakti. Kelompok 6 yaitu 1. Devi Susilawati 2019-57007, 2. Nur Safiati 2019-57025, 3. Fika Khairiyah 2019-57024, 4. Sri Amini 2019-57027. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas besar kami. Identifikasi peluang usaha. Usaha gula tumbuh ini cukup lumayan diminati karena merupakan bahan baku utama dari pembuatan kecap manis dan juga bahan baku pembuatan gula tumbuh cukup sederhana yaitu tebu, serta proses pembuatannya cukup sederhana yaitu dengan cara memanaskan saja sampai sari tebu mengental menjadi gula merah. Banyak perusahaan lain yang bersedia membeli gula tumbuh dengan berbagai kualitas. Cuaca yang cocok akan menghasilkan kualitas bahan baku yang baik sehingga gula tumbuh yang dihasilkan juga berkualitas baik. Harga gula tumbuh melonjak tinggi ketika persediaan bahan baku kecap di pabrik Indofood dan ABC tidak mencukupi untuk masa produksi mereka. Petani tebu yang menjadi pemasok bahan baku gula tumbuh adalah petani yang bersifat langganan, sehingga tidak sulit mencari pemasok bahan baku. Tengkulak memberikan pinjaman modal berupa uang untuk pengrajin gula tumbuh. Penyusunan rencana usaha. Jenis usaha yaitu usaha perorangan, produknya yaitu gula tumbuh. Analisis industri. 1. Penyediaan bahan baku atau tebu. Tahap awal adalah pengadaan bahan baku gula tumbuh yaitu tebu. Tebu yang telah dipanen ditebang kemudian ditimbang dengan timbangan dan diangkut ke tempat pengolahan. Proses pemindahan tebu dari lahan ke tempat produksi gula tumbuh menggunakan truk atau kol. Kemudian tebu tersebut dibersihkan dari bagian-bagian pucuk akar yang terdapat pada ruas dan tanah yang menempel pada kulit luar tebu. Pemerahan nira tebu. Pemerahan nira tebu dilakukan dengan cara menggiling batang tebu menggunakan mesin giling yang digerakkan oleh bantuan diesel. Proses penggilingan batang tebu dilakukan 2 kali untuk memperoleh nilai nira tebu secara maksimal dan ampas dari batang tebu cepat kering sehingga dapat digunakan sebagai bahan bakar pemasakan nira tebu. 3. Proses pemasakan nira tebu. Proses ini dilakukan dengan cara pemanasan dalam tekanan rendah sehingga akan diperoleh nira pekat. Selama proses penguapan dilakukan penambahan kapur sebanyak 0,02% dari volume kawah pada saat nira mulai mendidih. Hal ini dilakukan untuk memisahkan zat yang bukan gula berupa buih, kotoran, atau ledok yang nantinya akan disaring menggunakan alat saring khusus serok agar tidak mempengaruhi kualitas gula yang dihasilkan. Selama proses pemasakan, pengadukan nira dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kerak pada kawah. Untuk mengetahui apakah pemasakan sudah dianggap cukup, maka dilakukan pengujian kristal yaitu dengan cara meneteskan nira pekat ke air dingin. Apabila tetesan tersebut memadai di dalam air, berarti proses pemanasan dianggap cukup dan nilai dapat segera dicetak. Namun apabila tetesan itu menyebar atau meluap dalam air, berarti pemasakan harus dilanjut sampai dianggap cukup dan dicetak. Keempat, pencetakan gula tumbuh. Proses pencetakan nira pekat menjadi gula. Cara pencetakan nira menjadi gula tumbuh seperti yang banyak dilakukan oleh usaha gula tumbuh di Kecamatan Dewi, Kabupaten Kudus merupakan cara yang sederhana dan mudah, yaitu dengan menuangkan nira pekat atau biasa disebut dengan gulali ke dalam tumbuh menggunakan ember besi, kemudian diaduk atau diratakan dan didinginkan agar menjadi padat serta keras. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vika. Selanjutnya yaitu ada analisis pasar dan perencanaan pasar. Analisis pasar pada usaha gula tumbuh ini cakupan pasar cukup luas karena cukup banyak pabrik kecap yang membutuhkan gula tumbuh ini dalam bahan baku utamanya. Selain itu juga banyak sekali kegunaan dalam bahan bumbu dapur. Perencanaan pasar. Target pasar pada UMKM gula tumbuh ini adalah pabrik kecap, pabrik Indofood dan ABC yang merupakan bahan baku utama dalam pembuatan kecap adalah gula tumbuh. Serta rencana pasar ke depannya adalah pabrik kecap yang lain. Next. Analisis operasi dan produk.
Biaya sarana produksi. Biaya sarana produksi ini meliputi biaya pengadaan tebu sebagai bahan baku utama, kapur sebagai bahan penunjang dalam pembuatan gula tumbuh, serta biaya pengadaan tumbuh dan bahan bakar sebagai bahan penunjang pembuatan gula tumbuh. Berikut tabel sarana produksi. Pada tebu jumlahnya 388,25 kW dengan harga 47.186 per kuintal. Nilainya 18.320. Kapur jumlahnya 1,35 kg dengan harga 1.000 per kilo. Nilainya 20,361. Tumbuh jumlahnya 26,55 buah dengan harga 10.025 per buah. Nilainya 266,164 dengan jumlah total semuanya 18.596.525. Next. Biaya tenaga kerja. Dalam UMKM gula tumbuh ini, tenaga kerja dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tenaga kerja gudang atau produksi, tenaga kerja tebang, dan sopir. Tenaga kerja tersebut menggunakan sistem kerja golongan. Biaya tenaga kerja untuk tebang upah yang diberikan sebesar 80 per kuintal dengan jumlah tenaga kerja 5 orang. Untuk tenaga kerja sopir, upah yang diberikan sebesar 60.000 per hari dengan jumlah tenaga kerja 1 orang. Sedangkan tenaga kerja produksi, upah yang diberikan sebesar 70.000 per kuintal dengan jumlah tenaga kerja 5 orang dalam 1 kali produksi. Yang ketiga ada biaya bahan bakar solar. Pada biaya ini yang digunakan pada UMKM gula tumbuh meliputi 2, yaitu bahan bakar mesin diesel dan bahan bakar truk untuk pengangkut tebu. Rata-rata penggunaan solar dalam 1 kali produksi gula sebesar 790.000. Biaya lain-lain pada UMKM tumbuh terdapat 2, yaitu biaya bahan bakar untuk memasak gula tumbuh berupa plastik bekas dan biaya listrik. Harga bahan bakar untuk memasak berupa limbah plastik sebesar 360.000 per truk. Sedangkan biaya listrik sebesar 15.000. Biaya ini digunakan untuk menyalakan lampu penerangan pada malam hari. Biaya variabel. Pada biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha gula tumbuh. Berikut rata-rata biaya variabel UMKM gula tumbuh. Biaya variabel pada sarana produksi sebesar 18.596.000. Untuk solar 790.000, biaya lain-lain 375. Biaya penyusutan alat. Penggunaan alat-alat pada UMKM gula tumbuh akan mengalami penyusutan nilai jual. Karena itu, perlu dilakukan perhitungan biaya penyusutan alat pada UMKM gula tumbuh ini. Berikut tabel biaya penyusutan alat. Yang pertama ada gilingan tebu, diesel, kawah, besi, ember besi, irus besi, lumbung, serak, truk, timbangan, timba besi, selang, geru. Dengan jumlah total semuanya 241.000. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan Sri Amini. Next. Biaya yang ketujuh, biaya perawatan truk. Biaya perawatan truk pada UMKM ini
sebesar 50.000 per hari. Jadi biaya truk untuk 1 kali produksi rata-rata sebesar 350.000. Jumlah ini diperoleh dari jumlah rata-rata penggunaan transportasi dalam satu produksi. Biaya tetap merupakan biaya yang dikeluarkan oleh UMKM gula tumbuh, tetapi jumlahnya tidak dipengaruhi oleh kualitas produksi. Dan di sini juga ada tabel untuk biayanya. Untuk penyusutan alat ada biaya 241.511. Biaya perawatan truknya 350.000 dan total semua jumlahnya ada 591.511. Dan selanjutnya ada perencanaan organisasi. Untuk kebutuhan jumlah tenaga kerja di sini ada tabel yaitu jumlah jabatan pemilik UMKM berjumlah 1, jabatan tebang ada 5, produksi ada 5, sopir 1 dan total semua adalah 12. Untuk uraian kerja job description berikut uraian pekerjaan yang ada pada UMKM gula tebu. Yang pertama ada pemilik UMKM, yang kedua tebang, ketiga produksi, dan keempat sopir. Untuk proyeksi keuangannya di sini ada beberapa tabel dari tahun 2020 dan 2021. Untuk laba ruginya penghasilannya yang 2020 ada 150.000 dan 2021 ada 200.000. Dan untuk common size-nya untuk tahun 2020 ada 100.000 dan 2001 ada 100.000 juga. Dan untuk HPP tahun 2020 50.000, untuk 2021 ada 60.000. Untuk common size-nya ada 33,3 dan 2021-nya ada 30,0. Dan untuk laba kotornya tahun 2020 ada 100.000, untuk 2021-nya ada 140.000. Untuk common size-nya ada 66.700 dan untuk 2021-nya ada 70.000. Biaya adminnya untuk tahun 2020 ada 20.000 dan untuk tahun 2021 ada 28.000. Untuk common size-nya juga di sini ada 13.300. Untuk 2021 ada 14.000. Biaya bunganya untuk tahun 2020 ada 10.000 dan 2021 ada 14.000. Untuk common size-nya di sini 2020 ada 6.700 dan untuk 2021 adalah 7.000. Dan untuk laba sebelum pajaknya untuk tahun 2020 ada 45.000, untuk tahun 2021 ada 64.000 dan untuk common size-nya 30,00 dan 2021 32,00. Pajaknya untuk 15%, 2020-nya ada 6.750, 2021 ada 96.000, untuk common size-nya juga ada 4,50 dan 2021-nya 4,80. Untuk laba bersihnya untuk tahun 2020 ada 38.250, untuk 2021 ada 54.400. Untuk common size-nya juga di sini ada 25,50 dan untuk tahun 2021 ada 27.220. Lanjut. Untuk strategi pengembangan usaha,
Di sini ada kekuatan yang pertama ada harga gula tebu lebih murah jika dibandingkan dengan produk gula yang lainnya. Yang kedua ada gula merah tebu dapat dijadikan pengganti gula pasir. Yang ketiga sebagian besar memanfaatkan tenaga kerja lokal dalam kabupaten dan dalam tenaga kerja tetap. Yang keempat ada proses produksi gula merah tebu sederhana. Yang kelima ada memiliki langganan pengepul yang tetap dan pasar yang jelas. Untuk para produsen sudah memiliki pengalaman dalam berwirausaha. Kelemahan. Untuk kelemahannya, di sini yang pertama ada sebagian besar menggunakan teknologi manual dan sederhana. Yang kedua, kondisi proses produksi tidak konsisten. Keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Yang ketiga, modal yang terbatas. Keempat, promosi yang belum maksimal. Kelima, produk belum distandarkan. Keenam, sebagian besar belum berbadan hukum. Yang ketujuh, sanitasi kondisi pabrik dan produk yang tidak terjamin. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Untuk peluang, 1. Ketersediaan lahan untuk bahan baku. 2. Pangsa pasar masih luas dan terbuka lebar. 3. Kebutuhan gula merah tebu yang meningkat. 4. Semakin mudah dalam mengakses segala informasi. 5. Potensi pengembangan. 6. Peluang teknologi pengolahan gula merah atau tebu yang semakin berkembang. Untuk ancaman, harga bahan baku tidak menentu. Harga produk ditentukan oleh pasar. 3. Kenaikan harga solar dan listrik. 4. Harga bahan baku yang dibeli oleh pabrik gula lebih tinggi. 5. Beralih penyaluran tebu ke pabrik gula. 6. Kualitas bahan baku dan hasil rendaman yang tidak menentu. Untuk perumusan strategis menggunakan analisis SWOT, beberapa faktor internal dan eksternal dari di atas, maka akan terbentuk 4 kemungkinan cara lain untuk mencari strategi. Untuk kekuatan dan peluang, meningkatkan volume produksi dan memperluas jangkauan pemasaran, mengelola kembali gula merah yang kualitasnya jelek, mengelola SDM tenaga kerja untuk potensi pengembangan. Untuk kekuatan dan ancaman, membentuk kelompok usaha bersama, mengatur dengan tepat jadwal produksi dan pemasok bahan baku, selalu cepat dan tanggap terhadap perubahan harga, menentukan jadwal pendistribusian produk. Untuk kelemahan dan peluang, menjalin hubungan yang baik dengan beberapa pihak, menggunakan teknologi yang tepat guna memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Untuk kelemahan dan ancaman, mengurusi perizinan usaha, menetapkan target volume produksi dalam kurun waktu tertentu, melakukan pembukuan dalam kurun waktu yang kontinu, lebih memperhatikan kebersihan pabrik dan produk. Baik, apabila ada salah kata dari presentasi kelompok kami atau masih kurang puas dengan presentasi kelompok kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes Adi. Wes, stop.